Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini di tangan gue ada sepatu New Balance Kawhi 4, dimana ini jadi sepatu basket paling mahal di Indonesia saat ini. Gokil, gue nggak nyangka sih sepatu basket dijual dengan harga 3.999.000. Kok iya berani gitu loh New Balance ngejual sepatu dengan harga segini, secara untuk saingan-saingan lainnya ya, brand-brand lain tuh mereka ngejual sepatu basket tertinggi kayaknya di harga 3.169.000. Yang nyentuh ke angka 3,5 aja tuh kayak jarang banget, bahkan bisa dibilang nggak ada gitu guys. Yang jadi pertanyaan, apakah sepatu ini worth it dijual dengan harga sekian, dan apakah sepatu ini bisa bersaing dengan sepatu-sepatu basket yang bener-bener flagship gitu guys. Setelah gue sempat nyobain sepatu ini, sebenarnya ada feel kayak beda juga ya ngerasain sepatu basket paling mahal gitu. Bayangin kalian masuk ke lapangan basket, sepatu kalian tuh bukan sepatu yang kayak biasa-biasa aja gitu. Ada kayak feel rasa senengnya, terus kayak berasa kayak beda aja gitu waktu pakai sepatu New Balance Kawhi. Dimana juga kalau kita lihat New Balance sendiri ya, mereka baru bisa dibilang ya 4-5 tahun ini gencar banget di rilisan sepatu basketnya mereka, terlepas dari beberapa tahun ke belakang sempat vakum juga. Dan untungnya sepatu dijual dengan harga segini, tapi menurut gue tuh looksnya cakep banget guys. Asli, ini menurut gue sih masih bisa bersaing atau bahkan bisa dibilang jadi salah satu sepatu basket dengan looks paling keren di tahun 2024. Terlepas memang dari sisi penggunaan materialnya sendiri menurut gue sih standar aja, terutama di area mesh yang di atas ini guys. Tapi secara performance-nya sendiri, sewaktu pertama kali gue pakai, gue ngerasa build materialnya ini tidak memerlukan break-in time sama sekali. Gue tuh demen banget sama detail-detail yang ditawarkan, dimana sepatu ini tuh kayak ada cracking synthetic look-nya di area samping. Di bagian belakangnya seksi banget sepatu ini. Perpaduan warna yang ditawarkan juga menurut gue bagus banget. Ada kayak semi-semi warna vintage looknya di area midsole. Di bagian tangnya ini warna putih. Terus kalian juga akan ngedapetin extra lace di sepatu ini, jadi kalian bisa mix match, pilih sesuai dengan selera kalian masing-masing. Untuk area tangnya di sini ada perpaduan hint warna merahnya. Secara keseluruhan tuh beneran sepatu ini kelihatan cakep banget. Dan untung aja sih sepatu dengan harga yang cukup premium, kalau nggak cakep kan juga sayang aja gitu guys. Ini sih jadi pertimbangan yang menurut gue sih cukup menarik di sepatu ini. Biasanya di channel Naksir Sneakers kita tuh nggak terlalu ngebahas desain dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita udah ngomongin sepatu basket yang harganya itu cukup premium gini, ya menurut gue sih desain jadi salah satu aspek yang bener-bener patut dipertimbangin. Karena ya ada juga sih faktor, ada slogannya juga, dimana kalau misalnya kita kelihatan keren, ya kita main basketnya itu akan jadi lebih pede, lebih luas, dan makin nyaman aja gitu guys. Di mata, dipakai pun juga makin nyaman juga. Terlepas di sini gue masih pengen ngomongin dari sisi material yang ditawarkan oleh sepatu ini. Ada satu bagian yang menurut gue bisa diimprove dan bikin sepatu ini lebih oke lagi. Sebenarnya menurut gue sih waktu gue pakai sepatu ini feel-nya sih masih aman-aman aja. Tapi ada pemikiran di gue, misalnya kalau yang pakai sepatu ini tuh orang yang lebih gede, lebih energetik, lebih powerful gitu, rasanya bakal lebih oke. Semisalnya dari sisi lateral containment ini dibikin sedikit lebih kokoh lagi. Jadi itu bakal meningkatkan dari sisi lateral support sewaktu kalian menggunakan sepatu ini guys. Dan salah satu bagian yang menurut gue menonjol banget untuk sepatu New Balance Kawhi 4, sewaktu gue pakai cushioningnya itu berasa ekstra guys. Dan juga dari sisi teknologi yang ditawarkan oleh sepatu ini, foamnya itu berasa kayak bouncy banget, responsif, dan lebih inline dengan foam yang ada di sepatu runningnya New Balance. Kalau biasanya gue nge-review sepatu basketnya New Balance dengan nama foam yang sama seperti di sepatu runningnya, kadang itu feel-nya agak dibedakan. Di sepatu ini gue ngerasain feel yang sedikit lebih inline dan berasa lebih nyaman juga sewaktu dipakai. Dan gue juga ngerasa waktu pakai sepatu ini tuh feel-nya agak sedikit tinggi, jadi lebih berasa ekstra dari sisi cushioningnya. Tapi buat kalian para pemain basket yang mengutamakan court feel, buat kalian yang suka dengan setup cushion yang minimalis, gue rasa sepatu ini nggak terlalu cocok untuk kalian juga guys. Tapi buat kalian nggak terlalu bermasalah hal tersebut, kalian yang lebih suka dengan feel cushioning yang agak lebih ekstra, lebih berasa dari sisi impact protectionnya, menurut gue sih ini bakal jadi salah satu sepatu yang bisa gue rekomenin ke kalian juga.
juga guys. Selain dari sisi foam yang ditawarkan ini juga udah berasa bouncy dan juga nyaman waktu dipakai, gue ngerasa ini insole-nya juga cukup bagus guys. Nih, kita dapat insole yang kayak gini, cukup tebal, terus ada feel-nya. Dan ini kalau dibandingin dengan insole yang Ortholite biasa atau insole-insole yang ada di sepatu-sepatu brand lain, ini menurut gue sih keren sih. Dan juga ngomongin sepatu ini tuh harganya mahal, makanya fitur-fiturnya menurut gue sih harusnya komplit. Dimana di bagian bawah sepatu ini memiliki energy arc yang merupakan torsional support yang ada di sepatu ini, dan dikombinasikan dengan pola traction yang ditawarkan juga secara keseluruhan, sepatu ini dapat memberikan sensasi yang smooth sewaktu gue menggunakan sepatu ini juga. Mungkin itu juga sih jadi salah satu aspek yang bener-bener kerasa di sepatu ini. Bagian toolingnya itu berasa nyaman waktu dipakai, entah dari sisi cushionnya, movability-nya, itu jadi highlight yang ditawarkan di sepatu New Balance Kawhi 4. Juga sewaktu gue pakai sepatu ini, gue tuh ngerasa fitnya itu agak panjang. Jadi buat kalian punya kaki narrow, kalian ada opsi untuk turun setengah size dari regular size kalian masing-masing. Buat kalian punya kaki lebar, kalian bisa beli true to size aja. Dan sewaktu gue pakai, gue juga lumayan suka dengan fit yang ditawarkan oleh sepatu ini. Berasa kayak padding-paddingnya itu cukup nge-sculpt, cukup aman secara keseluruhan, dan bisa ngasih containment yang cukup oke juga. Secara keseluruhan fitnya juga lumayan kebantu dengan adanya build yang kokoh di sepatu ini, dan sebenarnya juga lumayan jadi tradisi di sepatu-sepatunya New Balance Kawhi. Dan ini kalian tuh bisa lihat di bagian belakang, di sini ada external heel counter, di bagian dalamnya juga ada, dan di sini energy arc-nya juga mengarah sampai ke bagian samping sepatunya nih. Di sini juga ada guys. Jadi sepatunya tuh bener-bener stiff banget, nggak bisa ditwist sama sekali. Asik gitu. Dan secara keseluruhan untuk padding-paddingnya sendiri di bagian dalam ini di sculpted sedemikian rupa. Nggak yang tebel-tebel banget, tapi pas aja gitu. Area tangnya juga standar. Dan secara keseluruhan sih buat gue fitnya cukup oke, cuma berasa agak panjang aja. Selebihnya kalau kita ngomongin dari sisi traction yang ada di sepatu ini, sebenarnya kalau kalian main di lapangan basket yang solid, yang kayak bener-bener bersih, menurut gue sih nggak akan ada masalah sama sekali. Tapi kalian perlu perhatikan kalau misalnya kalian main basket di lapangan yang berdebu. Menurut gue kalau misalnya kalian bener-bener kayak ngelakuin hard stop di lapangan basket yang berdebu, itu masih aman dari sisi coverage-nya. Tapi kalau kalian nggak bener-bener kayak nekenin dari sisi tekanan yang kalian kasih ke sepatu ini, kadang-kadang gue masih ngerasa ada selip-selipnya dikit dan gue perlu untuk wipe off sehingga gue bisa ngedapetin traction yang lebih optimal di sepatu ini. Gue juga ngerasa kalau misalnya main di lapangan basket yang berdebu, secara pergerakan ke depan ini akan ngedapetin traction yang lebih solid dibandingkan kalau kalian bergerak ke samping dari sepatu ini juga. Kalian bisa lihat dari sisi bagian bawah tractionnya, ini kan polanya menggunakan blade traction seperti ini ya, dan ini untuk yang bagian ke samping sini, menurut gue ini coverage-nya agak bolong-bolong, nggak terlalu banyak resisten seperti kalau misalnya kalian bergerak secara ke depan gitu guys. Jadi kan ini kayak geriginya lebih dapat gitu dibandingkan kalau kalian ya ke samping kayak gini. Tapi ya balik lagi, kalau kalian main di lapangan basket yang bersih, menurut gue sih aman-aman aja. Dan kalian juga perlu perhatikan untuk wipe off, terutama di bagian yang bawah sini, terutama area yang lebih flat secara keseluruhan guys. Dan kalau buat gue sendiri, pola traction yang ditawarkan di sepatu ini nggak akan terlalu cocok misalnya kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor, karena dari sisi pola tractionnya terbilang cukup playable, dan rasanya juga sayang nggak sih kalau misalnya sepatu basket harganya udah premium kayak gini, kalian pakai di lapangan basket outdoor yang ya pasti gampang kegerus gitu. Sayang banget sepatunya. Ini menurut gue sih ya, kalian main pakai sepatu ini tuh ya hati-hati aja guys, karena menurut gue sepatu ini tuh lumayan playable dan bisa dipakai secara on court, off court juga bisa, dipakai ke mall bisa. Jadi ya dibikin awet aja gitu, karena secara looksnya menurut gue sih sepatu ini cakep banget. And that's about it guys, video performance overview untuk sepatu New Balance Kawhi 4. Menurut gue sejauh gue pakai sepatu ini, rasanya sepatu ini tuh gue punya feeling bisa compete dengan beberapa seri signature yang lainnya, sepatu-sepatu basket high end yang lainnya, terutama dari segi cushion, dari segi movability yang ditawarkan oleh sepatu ini.
menurut gue sih cukup menarik dan cukup nyaman juga. Bahkan sepatu ini tuh menurut gue juga bisa dibilang jadi salah satu seri terbaik dari New Balance Kawhi yang pernah ada dibandingkan dengan beberapa versi sebelumnya. Gue penasaran gimana pendapat kalian mengenai sepatu basket yang satu ini, dan buat kalian tertarik sama sepatu New Balance Kawhi 4, kalian bisa cek aja langsung di website Foot Locker ataupun di website dari New Balance Indonesia. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace. Untung cakep sih sepatunya sih. Kalau nggak repot.